Jeffrey Dahmer adalah seorang pembunuh berantai asal Amerika Serikat yang beraksi antara tahun 1978 hingga 1991. Ia membunuh 17 pria dan remaja laki-laki, sebagian besar adalah pria muda kulit hitam. Kasusnya terkenal karena kekejamannya. Dahmer tidak hanya membunuh, tapi juga melakukan mutilasi, kanibalisme, dan menyimpan bagian tubuh korbannya. Ia ditangkap pada Juli 1991 setelah salah satu calon korbannya berhasil melarikan diri dan melapor ke polisi. Penyelidikan di apartemen Dahmer mengungkap bukti yang mengerikan, terdapat tengkorak, potongan tubuh dalam lemari es, dan foto-foto sadis. Ia dihukum penjara seumur hidup dan tewas dibunuh sesama narapidana pada tahun 1994. Ini adalah kisah horor yang terinspirasi dari sang kanibal Milwaukee, Jeffrey Dahmer. Pada malam itu, langit kota Milwaukee berwarna kelabu saat Joyce menurunkan kardus terakhir dari bagasi mobilnya. Angin musim semi membawa aroma beton basah dan sesuatu yang samar. Seperti daging yang hampir busuk tapi tertutup pewangi kamar mandi murah. Ia mendongak ke arah bangunan tua yang akan ia sebut rumah. Apartemen Oxford. Ya Tuhan, gumamnya. Tempat ini bau. Bangunan 3 lantai itu menjulang lesu, cat luarnya mengelupas, dan jendelanya tampak kusam seperti mata orang tua yang sudah lama kehilangan semangat. Lorong masuknya sempit, dengan ubin lantai yang sudah retak-retak dan bercak jamur di sudut-sudut plafon. Joyce adalah tipe perempuan yang biasanya tidak peduli dengan hal-hal remeh. Setelah perceraian pahit dan kehilangan pekerjaan, ia butuh tempat murah dan jauh dari kenangan lama. Oxford memenuhi 2 syarat itu. Ia tidak meminta lebih. Tapi begitu memasuki lorong ke lantai 2, ia merasa ada sesuatu yang salah. Bukan hanya karena baunya yang menusuk. Bau seperti daging yang disimpan terlalu lama di lemari es mati, tapi karena udara di lorong itu terasa berat. Seperti sedang masuk ke dalam perut bangkai paus. Nomor 213 ada di ujung lorong. Ia melewati pintunya dan merinding. Pintu itu tertutup rapat, tidak ada suara dari dalam. Namun saat ia berjalan melewatinya, langkahnya terhenti. Ada suara, lirih, seperti gerakan plastik atau napas berat yang ditahan. Ia menoleh, tapi lorong itu kosong. Pintu 213 tetap diam, seakan mengawasinya. Cuma imajinasi, pikirnya, dan melanjutkan langkah ke unitnya di atas, nomor 301. Beberapa jam kemudian, setelah semua kardus terbuka dan kopi instan pertama menguap dari cangkir retak, Joyce duduk di lantai, memandangi langit yang mulai gelap. Dari jendela kecil, ia bisa melihat sebagian atap apartemen di seberang, dan langit kelabu yang perlahan berubah menjadi ungu. Saat itulah bau itu datang lagi. Lebih tajam kali ini. Lebih segar. Joyce menutup jendela, memeriksa saluran air, bahkan melihat isi kulkas barunya. Tak ada yang aneh. Tapi baunya tetap menempel di udara. Ia menyalakan kipas dan menaburkan bubuk kopi di dekat ventilasi, trik lama dari masa kuliahnya dulu. Malam pun turun. Joyce tertidur di sofa karena lelah. Lampu dapur masih menyala. Pada pukul 3 pagi, ia terbangun. Tidak karena mimpi buruk, tapi karena suara itu. Sesuatu menyeret sesuatu di lantai bawah. Seret, seret, seret. Berat. Lurus. Perlahan. Joyce duduk, diam, menahan napas. Suara itu berhenti.
Lalu, ada suara pintu terbuka dan tertutup pelan. Ia meraih ponselnya. Tidak ada sinyal. Layar menunjukkan pukul 3.13. Lalu, bau itu datang lagi. Kali ini, ia tahu itu bukan dari dapur. Bukan dari ventilasi. Itu datang dari bawah lantainya. Tepat dari apartemen nomor 213. Di saat pagi menjelang, kota Milwaukee bercuaca sedikit mendung. Jess bangun dengan kepala berat dan rasa pahit di lidah. Kopi instan tidak cukup untuk membantunya. Malam sebelumnya terasa seperti mimpi aneh yang terlalu jelas baginya. Tapi ketika ia turun untuk membeli sarapan di toko seberang jalan, bau itu menyambutnya lagi di lorong lantai 2. Kali ini terasa lebih kuat lagi dari dekat pintu 213. Ia mempercepat langkah, menuruni tangga dengan bahu sedikit terangkat, seolah bisa menghindari aroma busuk yang seakan menempel di kulitnya. Di luar, dunia terasa normal. Mobil lalu lalang, toko roti kecil menyalakan musik jazz pelan, dan barista di dalam menyapanya dengan senyum sopan. Joyce menghabiskan waktu lebih lama dari seharusnya hanya untuk menjauh dari gedung itu. Tapi saat ia kembali, pria itu sudah berdiri di depan pintu apartemennya. "Maaf, kau tinggal di atas ya?" katanya. Suaranya rendah dan pelan, seperti tak biasa berbicara. Ia membawa kantong belanja plastik besar berwarna putih susu. Di dalamnya, sesuatu yang menggantung berat, seperti daging beku. Joyce mengangguk ragu. "Iya, kamu siapa?" "Aku dari kamar 213, jawabnya sambil mengulurkan tangan. "Namaku Jeff." Tangannya dingin dan kering, seperti plastik. Wajahnya biasa saja, rambut pirang tipis, kacamata besar, dan senyum kecil yang terlalu rapi. Tapi matanya terlihat kosong. Seperti ada satu lapisan yang hilang antara dia dan dunia nyata. "Aku baru pindah kemarin," kata Joyce. Jeff mengangguk. "Ya, aku dengar langkah-langkahmu tadi malam." Joyce tersenyum kaku. "Maaf ya kalau terdengar berisik." "Ah, tidak masalah," sahutnya Jeff dengan cepat. "Aku suka dengar suara orang. Membuatku merasa tidak sendiri." Kata-kata itu membuat Joyce menggigil kecil. Tapi ia pura-pura tertawa. "Maaf, aku harus masuk," katanya, sambil menyentuh gagang pintu. Jeff mengangguk lagi dan mundur ke pintu 213. Saat ia membuka pintunya, Joyce sempat melihat sekilas ke dalam. Gelap dan tidak ada cahaya dari dalam ruangan. Seperti lubang hitam yang menelan semuanya, lalu pintu tertutup pelan di belakangnya. Malam itu, Joyce tidak bisa tidur. Ia menyalakan TV, tapi volume kecil pun terasa mengganggu keheningan gedung tua itu. Ia mencoba membaca, tapi pikirannya terus kembali terbawa ke suara tadi malam dari kantong plastik yang dibawa Jeff. Apa isi kantong itu? Ia menepis pikirannya, menuduh dirinya sendiri terlalu sensitif. Pukul 11 malam, suara itu datang lagi. Sret, sret, sret. Suara itu berasal dari bawah dari kamar 213. Joyce berdiri. Kali ini, ia berjalan ke bawah. Di lorong lantai 2, ia disambut suasana dari lampu di langit-langit yang berkedip. Lalu bau itu menyambutnya seperti pelukan busuk yang menyesakan. Ia berdiri di depan pintu nomor 213. Hanya sebentar. Mendekatkan telinga. Lalu terdiam. Tapi saat ia berbalik, ada bunyi klik pelan. Ia menoleh. Pintu 213 terbuka sedikit. Suasana gelap di dalamnya dan tidak terlihat apapun kecuali siluet lemari es kecil,
dan ada sesuatu yang tergeletak di lantai. Benda panjang, seperti kaki manusia. Seketika itu, pintu kembali tertutup. Joyce mundur. Napasnya sesak. Ia kembali ke lantai 3 nyaris sambil berlari. Dan malam itu, ia bermimpi bahwa tubuh-tubuh tanpa kepala itu terkulai dalam kegelapan. Satu persatu mereka memanggil namanya dengan suara serak. Hari berikutnya, Joyce bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena tidur nyenyak, justru karena sebaliknya. Ia tidur gelisah, dan ketika akhirnya terbangun, langit di luar masih pucat biru. Di dapur, ia memanaskan air untuk kopi, lalu menyalakan radio kecil sebagai pengusir sunyi. Tapi bahkan alunan musik lembut pun terasa seperti gangguan di tengah udara yang anehnya terasa berat. Bau itu masih ada. Tidak sekuat semalam, tapi menyelinap, seperti tikus yang tahu jalan ke lubang kecil di dinding. Joyce memeriksa ventilasi di dapurnya. Terdapat kisi tua yang berkarat, tersambung langsung ke saluran udara utama, kemungkinan besar terhubung ke lantai bawah. Ia menyipitkan mata, menempelkan telinga ke sisi itu. Awalnya sunyi, lalu secara pelan, seperti nyaris tak terdengar, tetapi tetap terdengar ada suara pelan. Klik-klik. Apakah itu suara pisau? Pikirnya. Atau mungkin alat logam lain. Diikuti dengan napas panjang, berat dan tertahan. Joyce menjauh, jantungnya berdetak cepat. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menutup ventilasi dengan sapu tangan dan lakban seadanya. Sialan, bisiknya. Malam sebelumnya, bayangan di balik pintu itu nyata. Dan suara dari ventilasi ini terlalu spesifik untuk dianggap ilusi. Joyce akhirnya memutuskan untuk bertanya pada manajer gedung. Manajer apartemen Oxford adalah pria gemuk bernama Pak Dwyer, yang tampaknya lebih tertarik pada radio AM-nya daripada penghuni. Kantornya terletak di lantai dasar, penuh dengan map kusut, kopi basi, dan foto-foto buram dari tahun 70-an. Joyce masuk tanpa basa-basi. Pak Dwyer, saya ingin tanya soal penghuni nomor 213. Dwyer mendongak malas. Jeff. Iya, ada yang aneh. Dia sudah tinggal di sana lebih dari 1 tahun. Selalu bayar tepat waktu. Orangnya pendiam dan bersih. Ia lalu mengangkat bahu. Ada keluhan apa? Joyce ragu. Ada bau. Malam-malam saya dengar suara, seperti orang menyeret barang berat. Lalu sebelum ia selesai berbicara, pria tua itu memotong pembicaraannya. Gedung ini tua, Nona Joyce. Saluran pipa berisik. Lantai sering bunyi kalau udara lembab. Ia mengangkat tangannya untuk menghentikan. Kalau kamu khawatir soal bau, aku bisa kirim orang periksa saluran. Tapi, tidak ada yang serius, oke? Joyce keluar dari ruangan itu dengan frustrasi menempel di tengkuknya. Malamnya, Joyce mencoba tidak memikirkan ventilasi, atau Jeff, atau apapun yang menyeret sesuatu di malam hari. Ia membuka anggur murahan, menonton film lama, dan mencoba tertawa sendiri meski rasanya hambar. Tapi pada pukul 3, seperti malam sebelumnya, ia terbangun. Bukan karena mimpi, tapi karena suara dari dapur. Seret, seret, seret. Ia duduk di tempat tidur. Tegang. Keringat mengalir meski udara dingin. Perlahan, ia melangkah ke arah dapur, membawa lampu senter kecil. Dan ketika ia mendekat, suara itu terdengar jelas dari balik ventilasi. Joyce. Ia terpaku. Jantungnya berhenti sejenak. Suara itu lirih. Serak. Bukan suara Jeff. Tapi suara yang putus-putus seperti bisikan dari tenggorokan yang berdarah. Tolong, bantu, aku,
Joyce menjerit dan menjatuhkan senter. Ketika ia menyalakannya kembali, suara itu sudah hilang. Dan ventilasi itu diam seperti kuburan. Keesokan paginya, Joyce tidak langsung bangun. Ia terbaring lama di tempat tidurnya, memandangi langit-langit apartemennya yang retak-retak, mencoba meyakinkan dirinya bahwa suara dari ventilasi semalam adalah mimpi. Tapi sapu tangan yang ia tempelkan semalam telah robek, seperti dicakar dari dalam. Ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Hari itu ia mengambil keputusan menyelidiki siapa Jeff sebenarnya. Di perpustakaan kota, deretan unit komputer dan bau kertas tua memenuhi udara. Joyce mengetik dengan tangan gemetar, "Milwaukee, Oxford Apartments, kejadian aneh." Tidak ada apapun yang relevan. Tapi ketika ia memasukkan penghuni hilang Oxford Apartments, sebuah artikel tua dari tahun sebelumnya muncul. Judulnya, "Penghuni muda hilang misterius dari apartemen Oxford." Joyce membaca cepat. Seorang pria muda, sebut saja David, terakhir terlihat masuk ke apartemen Oxford pada suatu malam musim panas. Kamera keamanan rusak. Tidak ada saksi. Tidak pernah ditemukan lagi. Alamat terakhirnya, unit 209. Hanya 4 pintu dari 213. Joyce mencari berita lainnya. Ternyata ada 2 kasus lain dalam rentang waktu 18 bulan. Semua pria muda. Semua terakhir terlihat berada di sekitar gedung yang sama. Ia menelan ludah. Tangannya dingin. Jeff tinggal di sana selama 1 tahun. Dan tidak ada yang curiga. Sore harinya, Joyce berbincang pelan dengan seorang tetangga tua di lantai 1, Mrs. Elkins, yang setiap sore duduk di balkon dengan termos teh manis. "Jeff?" gumam wanita itu ketika ditanya. Anak itu sopan, tapi ada yang tidak beres dengannya. "Kenapa ibu bilang begitu?" "Kadang-kadang, tengah malam, aku lihat dia keluar bawa kantong besar ke tong sampah belakang. Tapi dia selalu pakai sarung tangan. Dan pernah sekali, waktu aku sedang buang sampah pagi-pagi, aku lihat tulang. Seperti tulang binatang, mungkin, tapi besar." Mrs. Elkins menggigit bibirnya. "Aku lapor ke manajer. Tapi mereka bilang Jeff kerja di rumah potong hewan. Katanya biasa buang sisa daging." Joyce mencoba menenangkan pikirannya. Tapi malamnya, ia memutuskan melihat ke belakang gedung. Di belakang apartemen Oxford ada gang kecil yang berakhir di deretan tong sampah besi besar. Di sanalah Jeff sering terlihat. Malam itu, pukul 11 malam, Joyce menunggu dari balik tirai. Dan seperti yang dideskripsikan Mrs. Elkins, Jeff muncul. Ia membawa kantong plastik putih besar. Kakinya menyeret perlahan. Wajahnya datar. Tangannya memakai sarung tangan karet. Dengan tenang, ia membuka tutup tong sampah dan menjatuhkan kantong ke dalam. Benda di dalam kantong itu jatuh dengan suara berat. Bukan sampah ringan. Bukan sisa makanan. Joyce menutup tirai dan mundur, gemetar. Malam itu, ia tidak tidur. Dan pukul 3.13, suara itu kembali. "Joyce, tolong, buka pintunya." Tapi suara itu bukan dari ventilasi. Itu dari lorong. Tepat di luar pintu apartemennya. Dan saat ia berdiri dengan hati berdegup, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Ada noda darah menetes dari bawah celah pintunya. Joyce menahan napas. Matanya terpaku pada lantai, di mana cairan merah gelap merembes pelan dari bawah celah pintu apartemennya. Setetes, 2 tetes, lalu makin cepat.
Warnanya terlalu pekat untuk jadi tinta. Terlalu nyata untuk mimpi. Tangannya gemetar saat ia meraih ponsel, tetapi tidak ada sinyal. Tidak mungkin ini nyata, bisiknya. Ia mendekat perlahan. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia meletakkan telinga di permukaan pintu. Tidak ada suara. Hening. Lalu terdengar ketukan pelan tok-tok. Ia melompat mundur. Ketukan itu tidak keras, tapi ada sesuatu dalam ritmenya. Seperti sebuah ajakan, tok-tok. Seketika, suara dari lorong berubah. Bukan hanya ketukan, tapi juga suara napas. Berat, tersengal, dan rendah. Seperti orang sekarat. Joyce meraih pisau dapur kecil dari laci. Ia tahu betapa konyolnya itu jika yang ada di balik pintu benar-benar manusia. Tapi nalurinya berkata lain. Ketika ia menengok ke celah pintu lagi, suara itu tiba-tiba berhenti. Cairan berhenti menetes dari celah tersebut. Keheningan itu jauh lebih menakutkan dari suara apapun. Joyce menunggu. 5 menit. 10 menit. Lalu, dengan sangat perlahan, ia membuka pintu. Lorong gelap. Tak ada siapapun. Tapi, tidak ada bekas darah di lantai. Joyce berlutut. Mengelus lantai. Bersih. Hanya debu dan noda tua. Tidak ada bekas tetesan. Aku tidak gila, bisiknya. Aku tidak gila. Tapi saat ia menutup pintu kembali dan menguncinya 2 kali, dari dalam ventilasi terdengar suara tangis pelan. Seperti seorang pria muda yang merintih. Keesokan harinya, Joyce berusaha hidup normal. Ia mandi lebih lama dari biasanya, mencoba menyiram rasa takut dengan air panas. Ia hampir tertawa sendiri saat melihat bayangannya di cermin. Mata sembab, wajah pucat, bibir pecah. Seperti orang yang sedang mengidap insomnia parah. Ia memutuskan untuk bicara langsung pada Jeff sore itu. Ia berdiri di depan pintu nomor 213. Jantungnya berdebar gila-gilaan. Ia mengetuk, tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Kali ini lebih keras. Akhirnya, pintu dibuka sedikit. Jeff menatapnya dari balik celah, hanya setengah wajahnya yang terlihat. Ada apa? Joyce memaksakan senyum. Hai, aku cuma mau minta maaf kalau aku kelihatan agak paranoid kemarin. Aku stres karena baru pindah, dan banyak hal lainnya. Jeff mengangguk pelan. Aku mengerti. Lalu matanya bergerak ke leher Joyce. Sekilas, seperti memperkirakan sesuatu. Joyce merasa ngeri. Semuanya baik-baik saja, Jeff? Tanyanya. Ia diam lama. Lalu berkata, pelan, hampir seperti berbisik, kadang mereka bicara padaku juga. Joyce mengerutkan kening. Siapa? Jeff memiringkan kepalanya. Lalu senyum itu muncul. Senyum datar, hampa, tidak menyentuh matanya. Yang di dalam dinding, katanya. Sebelum Joyce bisa bertanya lebih lanjut, Jeff menutup pintu perlahan. Klik, terkunci dari dalam. Joyce berdiri diam di lorong, bulu kuduknya berdiri semua. Malam itu, saat hujan mulai turun, dan langit menggelap seperti arang, suara itu datang lagi dari dalam ventilasi. Tapi bukan suara tangisan. Kali ini, jelas terdengar kata-kata, Joyce, dia akan membunuhmu seperti kami. Hujan masih mengguyur Milwaukee saat Joyce menyalakan lampu di seluruh apartemennya. Ia tak peduli tagihan listrik bulan depan.
Ketakutan telah berubah dari bayangan samar menjadi sesuatu yang nyata, padat, dan dingin seperti logam di kulit. Ia duduk di lantai, memeluk lutut, menatap ventilasi di dapur. Kata-kata itu terus terngiang, "Dia akan membunuhmu, seperti kami." Itu bukan suara hayalan. Itu bukan mimpi. Itu peringatan. Joyce memutuskan satu hal, ia harus masuk ke dalam apartemen Jeff. Bukan karena keberanian, tapi karena naluri. Kalau dia tidak mencari tahu sekarang, dia tidak akan pernah keluar dari gedung ini hidup-hidup. Pukul 2 pagi. Lorong lantai 2 sepi, hanya ditemani bunyi tetesan air dari langit-langit dan bau lembab yang lebih kuat dari biasanya. Joyce melangkah pelan, kunci duplikat di tangan hasil curian dari laci Pak Dwyer saat ia pura-pura mengisi formulir. Ia berdiri di depan pintu 213. Tangannya gemetar saat memasukkan kunci. Klik. Pintu terbuka. Aroma menyengat langsung menyerangnya seperti dinding tak terlihat. Bau daging busuk, pemutih, dan sesuatu yang lebih dalam seperti darah kering. Ruangan itu gelap. Tirai tertutup rapat. Tidak ada lampu menyala. Joyce mengangkat senter kecil, mengarahkan cahayanya ke dalam. Apartemen Jeff kosong, tapi bukan dalam arti biasa. Di dalamnya tidak ada perabot layaknya tempat tinggal normal. Tidak ada sofa, tidak ada televisi, tidak ada meja makan. Hanya lemari pendingin tua di sudut, beberapa ember plastik besar, dan meja baja di tengah ruangan, yaitu meja operasi bekas. Lantai lengket saat diinjak. Ada bercak-bercak merah gelap yang menolak hilang meski sudah diseka berkali-kali. Joyce menutup mulutnya saat ia melihat dinding. Ada lubang kecil di sana, sekitar selebar telapak tangan, menganga seperti mulut yang baru selesai menjerit. Ia mendekat, menyorotkan senter ke dalamnya. Dan di dalam lubang itu ada mata. Satu bola mata manusia, ditanam seperti trofi. Menatapnya. Joyce menjerit dan terhuyung ke belakang, menjatuhkan senter. Cahaya bergulir di lantai, menyorot sesuatu di bawah meja baja. Sebuah koper. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Isi koper itu membuat dunia berhenti. Isinya terdapat tulang, tengkorak, rambut, yang tertata rapi dalam plastik bening, seperti koleksi mengerikan milik seorang pembunuh berjiwa estetika. Ada kalung kecil yang masih tergantung di salah satu tengkorak. Joyce merasa perutnya naik ke kerongkongan. Tiba-tiba, suara pintu menutup dari belakang. Jeff berdiri di ambang pintu. Wajahnya datar. Matanya menatap lurus padanya. Dan di tangannya memegang alat bor listrik. "Aku tidak suka orang yang mencampuri urusan orang lain," bisiknya. Jeff mendekat perlahan. Alat bor di tangannya menyala pelan dengan dengung listrik yang menggetarkan udara. Joyce mundur, tubuhnya menabrak meja baja di belakang. Tengkorak dalam koper masih terbuka, seolah menatapnya dengan lubang mata kosong yang memohon balas dendam. Di balik Jeff, pintu telah tertutup rapat. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada saksi. "Kenapa kamu masuk?" Suara Jeff pelan, tapi ada sesuatu yang retak di dalamnya. Joyce mencoba tetap tenang, meski kakinya nyaris tak sanggup berdiri. Aku dengar suara dari ventilasi. Seseorang minta tolong." Jeff menunduk. Sejenak, ia tertawa pendek, seperti suara orang yang lupa caranya tertawa. "Mereka memang suka bicara," katanya, "setelah mereka mati." Joyce melirik ke pintu. Jaraknya 5 langkah. Tapi Jeff terlalu dekat. Terlalu cepat. "Jeff, kamu bisa menyerahkan dirimu. Masih ada waktu?" Joyce mencoba. Jeff hanya memiringkan kepala, seperti anak kecil yang tidak mengerti sebuah lelucon.
"Kamu tahu yang paling sulit dari ini semua?" katanya, pelan. "Menjaga mereka tetap utuh. Bau mereka menyebar terlalu cepat. Aku coba formalin, es, plastik vakum, tapi manusia tetap membusuk. Mereka semua akhirnya hilang." Tatapannya menjadi kosong sejenak. Joyce melihat peluang. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong meja baja ke arah Jeff. Meja itu pun bergeser, menghantam Jeff di paha. Alat bor terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai, meluncur ke sudut gelap. Joyce lari ke pintu, lalu memutar gagang pintu. Tetapi pintu itu terkunci dari dalam. Jeff meringis, lalu bangkit perlahan. Wajahnya berubah, tidak lagi tenang tetapi penuh amarah. Joyce menyambar botol pemutih dari lantai dan melemparnya ke wajah Jeff. Cairan itu muncrat ke matanya, membuatnya berteriak keras. Ia akhirnya menemukan kunci yang tergantung di gantungan dekat pintu. Dengan panik, ia membuka pintu dan melarikan diri ke lorong. Langkahnya bergema, berat, seperti mimpi buruk yang tak berujung. Ia berlari ke tangga, menuruni 2 lantai sebelum bertemu Pak Dwyer yang kebetulan baru masuk lewat pintu depan. Pak Dwyer terpaku melihatnya yang penuh darah, mata merah, napas terengah. Kemudian ia bertanya dengan nada terkejut, "Apa yang terjadi?" "Jeff, dia membunuh orang. Dia punya tengkorak di apartemennya." Setelah Pak Dwyer melaporkan menghubungi kantor kepolisian, polisi datang 15 menit kemudian. Tapi Jeff sudah tidak ada lagi di apartemen. Mereka menemukan koper, meja baja, sisa daging manusia di dalam lemari pendingin. Mereka menyisir seluruh gedung, termasuk lorong-lorong bawah tanah yang terkunci rapat. Tapi tidak ada tanda Jeff. Seolah ia menghilang ke dalam dinding. Setelah beberapa hari kemudian, Joyce mulai berkemas. Ia tak tahan tinggal 1 malam lagi di tempat itu. Apartemen Oxford tetap berdiri, tapi koridor lantai 2 kini dipasangi garis polisi. Wartawan berkeliaran, tapi tidak ada yang benar-benar tahu jumlah korban Jeff yang sesungguhnya. Beberapa memperkirakan belasan. Sebelum pergi, Joyce menatap ventilasi untuk terakhir kalinya. Suasana hening. Lalu, saat ia menutup pintu, dari dalam kisi tua itu terdengar bisikan, "Terima kasih." Sudah 3 bulan telah berlalu sejak kejadian malam itu. Joyce kini tinggal di luar kota, menyewa kamar kecil di atas toko buku tua. Kota Milwaukee perlahan menjauh dalam pikirannya, tapi tidak dari mimpinya. Setiap malam, ia bermimpi terperangkap di dalam lorong gelap, dindingnya berdarah, dan suara dari ventilasi terus memanggil namanya. Kadang, ia terbangun dengan bau pemutih masih tercium di hidungnya. Jeff belum ditemukan. Polisi menyatakan ia mungkin melarikan diri ke negara bagian lain. Tapi Joyce tahu lebih dari itu. Jeff tidak lari. Jeff menyatu dengan dinding, dengan lorong, dengan bangunan itu sendiri. Suatu malam, saat hujan turun di luar jendela toko buku, Joyce menerima surat tanpa pengirim. Hanya amplop lusuh yang baunya membuat perutnya mual. Di dalamnya hanya 1 foto Polaroid lama. Foto kamar apartemen 213. Tapi bukan saat ini. Itu foto dari tahun 80-an. Warna pudar. Tapi jelas terlihat. Seorang pria muda berdiri di tengah ruangan. Kurus, bertelanjang dada, tersenyum ke kamera. Di belakangnya terdapat meja baja bekas meja operasi. Dan di atas meja tersebut ada sesosok tubuh yang tak lagi bergerak. Di balik foto itu,
tertulis dengan tulisan tangan. "Tolong temukan potongan tubuh kami semua." Joyce menjatuhkan foto itu. Tangannya dingin, lututnya lemas. Seminggu kemudian, berita muncul di saluran lokal televisi Milwaukee. Pekerja bangunan menemukan ruangan rahasia di bawah apartemen Oxford saat renovasi. Di dalamnya ditemukan 4 kerangka manusia, serta beberapa barang pribadi milik korban yang hilang. Bangunan itu langsung dipasangi garis polisi kembali. Namun yang membuat darah Joyce membeku adalah detail kecil dalam laporan tersebut. Di dinding ruangan bawah tanah itu, tertulis dengan darah, 213 akan tetap terbuka. Setelah beberapa tahun dari kejadian itu, seorang penyewa baru berdiri di depan unit 213. Ia muda, pendiam, baru pindah dari luar kota. Ia tidak tahu apa-apa tentang sejarah kelam tempat itu. Ia membuka pintu, membawa koper, dan menyalakan lampu. Sementara di dalam ventilasi, dalam remang senyap, mata seseorang kembali terbuka dan mulai menatap calon korban selanjutnya.